Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama channel ini Satu Hari Satu Firman. Dan dimana pada kali ini kita akan kembali membahas renungan dari firman-firman Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan pada kita dan apa saja kehendak dan juga janji-janjinya melalui renungan pada hari ini. Tetapi sebelum kita memulai renungan hari ini, hendaklah kita berdoa agar kita semakin dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami setiap apa yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu. Dari semalam kami boleh istirahat dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Terima kasih atas cuaca yang cerah, udara yang segar, segala anugerah yang telah Engkau berikan pada kami hingga saat ini Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Tuhan, Kau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan, singkapkanlah selubung-selubung yang menghalangi kami Tuhan, biar kami juga semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dan apa saja perintah dan janji-Mu. Terima kasih Bapa. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami menjadi pewarta firman-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada renungan pada hari ini kita akan membahas bagaimana kita yang awalnya menjadi hamba dosa karena diperbudak oleh dosa. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba duniawi, tetapi kita hamba rohani, yaitu hamba Tuhan, di mana kita, Bapa kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri, dan kita semestinya melakukan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Amin. Kita akan baca di Galatia 4 pasal yang pertama hingga yang ke-11. Dari yang pertama, judulnya tidak ada lagi perhambaan. Yang kumaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus pada ayat yang pertama menyatakan bahwa selama seorang ahli waris belum akil balik, itu artinya selama ahli waris harta dari keluarganya atau dari orang tuanya itu belum mendapat hak atau belum waktunya untuk mendapat ahli waris itu, belum mendapat hak atas mungkin harta keluarganya itu, maka sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ia sama saja seorang hamba. Artinya, kalau semisal kita belum, istilahnya, belum menerima warisan dari keluarga, itu artinya sama saja kita masih dipimpin, masih dipengaruhi oleh kepala keluarga itu sendiri, yaitu orang tua sendiri. Kita akan next. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapa. Nah, ini maksudnya saudara. Ketika ahli waris itu belum waktunya mendapat harta, atau belum waktunya dia punya hak atas ahli waris atau kekayaan keluarganya, ia masih berada di dalam pengawasan. Ia masih berada di dalam, istilahnya, aturan dari keluarganya, karena ia belum sepenuhnya berhak, belum waktunya untuk mendapat ahli waris itu, mendapat warisan-warisan dari keluarganya itu. Ayat yang ketiga, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Amin. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita bertobat, sebelum kita lahir baru,
sebelum kita dibaptis, kita masih berpaku sama dunia, masih berpaku sama adat istiadat. Istilahnya kita sebelum kita bertobat, kita masih melakukan apa yang dunia lakukan, apa yang dunia inginkan. Amin. Ingat saudara, dalam kitab Yohanes Tuhan Yesus bicara, bapamu adalah iblis dan kamu akan menuruti perintah dari bapamu, akan menuruti iblis itu, akan menuruti dosa itu, akan menuruti hal-hal duniawi yang tidak menyenangkan, yang tidak berkenan bagi Allah. Itu sebelum kita bertobat. Kita sebelum bertobat menjadi hamba dosa, saudara. Kita sebelum bertobat menjadi hamba dunia. Kita mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Kita mencari nafsu-nafsu duniawi. Kita mencari hal-hal yang sifatnya hanya sesaat. Hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Ingat saudara, kembali lagi, Yesus berada di perjanjian baru. Dalam Alkitab ada 3 periode waktu, saudara. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga kisah para rasul. Perjanjian lama, Allah yang berjanji mengutus anaknya sendiri. Allah yang berjanji untuk menjelma menjadi manusia, turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu perjanjian lama. Kemudian digenapkan di perjanjian baru dengan adanya Yesus. Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama yang selama di perjanjian lama ini telah dinubuatkan oleh nabi-nabi akan datang Mesias, dan Yesuslah yang menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Makanya terjadi banyak penggenapan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Semisal kalau di perjanjian lama hari Sabat itu adalah hari terakhir waktu Tuhan beristirahat. Hendaklah kamu kuduskan hari Sabat, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan. Amin. Kebanyakan orang menganggap hari Sabat itu hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari terakhir dalam kalender. Tetapi selama kita hidup di perjanjian baru, karena itu telah digenapkan oleh Yesus sendiri, maka arti hari Sabat ini adalah hari di mana satu hari yang dikhususkan untuk beribadah dengan Tuhan. Sebenarnya hari Sabat itu bukan tentang hari manapun, bukan tentang hari apapun. Selama kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, hari Sabat itu adalah Tuhan Yesus sendiri, di mana kita membawa diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, di mana kita membawa jiwa kita, membawa roh kita, membawa hati kita, agar kita bisa layak beribadah dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Itulah hari Sabat. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Taurat juga digenapi, saudara. Contoh simpelnya, 10 perintah Allah dibagi menjadi 2. Menjadi 2 hukum kasih. Hukum kasih yang pertama menggenapi hukum Taurat dari nomor 1 hingga nomor 4. Hukum kasih yang kedua menggenapi hukum Taurat dari nomor 5 hingga yang ke-10. Kasihlah Tuhan Allahmu. Itu tercantum dari hukum Taurat dari nomor 1 hingga nomor 4. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu tercantum dari hukum Taurat nomor 5 hingga yang ke-10. Tuhan Yesus hidup dalam perjanjian baru karena ia menggenapi hukum Taurat. Ia menggenapi apa kehendak Allah yang disampaikan, yang sebelumnya disampaikan oleh para nabi. Amin.
Amin. Makanya di ayat yang kelima kita bisa baca, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hukum Taurat tidak hanya secara harafiah hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai, atau hukum yang ada di perjanjian baru, perjanjian lama itu sendiri. Kalau dalam agama Yahudi, mereka menyebutnya dengan Tanakh atau kitab perjanjian lama, karena mereka masih hidup dalam perjanjian lama. Amin. Tapi hukum Taurat di sini juga bisa berarti hal-hal duniawi, saudara. Dikatakan, Ia membebaskan mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ia menebus kita dari kegelapan, dari dunia, dari dosa, dari maut, agar kita layak diterima menjadi anak. Amin. Itulah penggenapan yang mau Tuhan Yesus sampaikan, saudara. Dimana kita sebelum bertobat, kita masih hidup dalam Taurat, masih hidup dalam hukum Taurat. Bukan hukum Taurat secara spesifik, secara harfiah, secara fisik, tetapi hukum Taurat di sini adalah kita masih hidup dalam dosa, kita masih hidup dalam maut, kita masih hidup dalam kejahatan, masih hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Itu yang dimaksudkan hukum Taurat. Karena di sini Paulus menyatakan, Ia Yesus menebus mereka yang hidup menebus mereka dari hukum Taurat. Ini artinya Yesus mempertobatkan kita agar kita bisa lepas dari kuasa dunia, agar kita bisa lepas dari kuasa maut. Karena ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru, ada Roh Kudus yang datang pada kita, menebus kita, mengampuni dosa. Yang selama ini kita malas baca Alkitab, yang selama ini kita malas membangun keintiman dengan Tuhan, yang selama ini kita berada dalam kegelapan, berada dalam maut itu sendiri, saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus telah mengenapi, telah menyelamatkan kita, telah menebus kita, maka kita bukan lagi milik dunia. Kita adalah milik surga. Dikatakan, saudara, seluruh surga bersukacita hanya karena satu orang bertobat. Kita milik surga, saudara. Makanya daripada itu kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Hal-hal rohani harus kita utamakan terlebih dahulu daripada hal dunia. Mungkin banyak hal duniawi yang kita anggap penting, kita anggap urgent, kita anggap sebagai kewajiban, tugas kita. Mungkin dalam mendidik keluarga, dalam mendidik anak, atau mungkin dalam melakukan pekerjaan seperti guru, hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih utama ada keintiman dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Karena kita bukan berasal dari dunia, maka apapun yang terjadi di dunia ini, ya sudah, itu Tuhan yang atur. Tugas kita adalah kita membangun keintiman dengan Tuhan, fokus sama perkara yang di atas, maka Tuhan jugalah yang akan bertanggung jawab akan segala perkara kita, baik yang di dunia maupun yang di surga nanti. Karena kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga, dan kita melakukan perkara-perkara surga, perkara-perkara atas, maka kita juga tidak boleh khawatir tentang apa yang menjadi perkara di dalam dunia ini. Kita akan baca di dalam Matius 6. Matius 6 ayat yang ke 30. Dari yang ke-30 kita akan baca. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu yang kurang percaya?
Next di ayat yang ke 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk saya. Amin. Di sini yang paling penting, di ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah bukan saja berarti mereka tidak tahu tentang Allah. Tahu saja tidak cukup, saudara. Di sini dikatakan hal itu dicari-cari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu siapa, saudara? Mereka adalah bangsa-bangsa yang walaupun mereka tahu siapa itu Allah, tetapi mereka tidak dekat dengan Allah. Saking tidak dekatnya dengan Allah, mereka kurang percaya kepada Allah, sehingga mereka lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi daripada perkara rohani. Terkadang kita juga seperti itu, karena kita khawatir, karena kita banyak pikiran dalam perkara duniawi ini, sehingga kita melupakan Allah, sehingga kita jauh daripada Allah, sehingga kita tidak lagi melakukan perkara-perkara rohani, saudara. Atau mungkin justru karena pekerjaan kita, karena kesibukan kita, justru kita lupa kalau kita juga harus membangun keimanan dengan Tuhan. Bahkan harus pertama kali membangun keimanan. Banyak pendeta berkata begini, kalau bisa pagi doa dulu saat teduh, setidaknya doa, baca firman, nyanyian pujian. Amin. Itulah yang dimaksud, saudara. Karena itu sebagai pengingat kita, agar kita lebih mengutamakan perkara rohani daripada perkara dunia, agar kita lebih mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat padamu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Fokus utama kita, karena kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba dunia, bukan lagi orang-orang dunia, tetapi karena kita telah ditebus, kita menjadi ahli waris dari surga, bukan ahli waris dunia. Maka daripada itu, cari dahulu kerajaan, dekat dulu sama Tuhan, bangun keimanan dulu dengan Tuhan. Apa yang mau di Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu dibangun dulu, saudara. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada. Kalau kita sudah mendekatkan diri dengan Tuhan, sudah membangun keintiman dengan Tuhan, maka semua permasalahan kita, baik perkara yang di atas maupun perkara yang ada di dunia, Tuhan juga ikut campur ke dalam kehidupan. Kita tidak bisa, misalnya kita sakit, kita tidak bisa hanya membeli obat. Mungkin kita kaya, kita bisa membeli obat, kita bisa membeli peralatan rumah sakit, tetapi semuanya itu tidak ada gunanya, saudara, kalau tanpa Tuhan. Karena apa? Harta, kekayaan tidak bisa kita bawa ke dalam surga. Yang bisa kita bawa ke dalam surga adalah keintiman kita dengan Tuhan, hati kita yang benar-benar dekat dengan Tuhan,
roh kita yang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kita semakin membangun keimanan dengan Tuhan, maka itulah yang bisa menyelamatkan kita sampai kehidupan yang kekal. Amin. Contoh saja saudara, latihan badani itu terbatas fungsinya. Latihan rohani itu berguna untuk hidup yang sekarang hingga yang akan datang. Jadi latihan badani atau perkara-perkara dunia itu memang berguna sampai saat ini. Tetapi latihan badani itu tidak akan berguna di surga, saudara. Di surga kita tidak berolahraga, kita tidak bisa main game, kita tidak bisa berdebat, kita tidak bisa mengumpulkan harta, kita tidak bisa membangun rumah. Di surga cuman aktivitasnya memuji-muji Tuhan, aktivitasnya hanya sukacita, membangun keimanan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita kalau kita mau masuk surga, tetapi justru kita di dunia ini tidak dipersiapkan rohnya, saudara. Justru di dunia ini kita tidak membangun keimanan dengan Tuhan, maka Tuhan setelahnya menganggap kita tidak layak, saudara. Karena di dunia saja kita belum membangun keimanan dengan Tuhan, belum mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan juga akan mendekatkan diri kalau kita semakin menjauh, saudara? Bagaimana Tuhan akan menarik kita ke dalam surganya kalau kita juga tidak mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di dalam surga? Istilahnya gini, saudara. Kalau saudara mau masuk surga dan saudara tahu di surga itu ngapain saja, memuji Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, puji-pujian, doa-doa ada di sana. Di sana tidak ada hal-hal dunia. Nah, pertanyaannya, mengapa sampai sekarang ini masih mengutamakan perkara dunia daripada perkara rohani? Justru karena kita harus mengutamakan perkara rohani, itulah yang akan kita pakai ketika kelak di surga nanti. Kita sudah siap. Oh Tuhan, kalau suatu saat saya dipanggil Engkau untuk ke surga, sesudah siap, sesudah berdoa, sesudah saat teduh, sesudah memuji Tuhan, saya sudah mencari perkara rohani, saya telah melakukan perintah Tuhan. Itu yang dicari, saudara. Kewarganegaraan surga itu berasal dari, bisa dilihat dari kelakuan kita apakah di dunia ini kita tetap masih memfokuskan Tuhan di atas segalanya, atau justru kita cenderung melupakan Tuhan karena saking banyaknya perkara dunia. Saudara, kalau Anda stres, kalau Anda frustasi, kalau Anda banyak pikiran, kalau Anda banyak masalah dalam dunia, ingat, carilah dahulu kerajaan Allah, mendekat sama Tuhan, biar Tuhan yang atur. Karena kalau kita sudah mendekat sama Tuhan, kita sudah bertobat, Tuhan jugalah yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam, kesusahan sehari cukuplah, dimana pergumulan itu janganlah menjadi hal pembatas antara kita dengan Tuhan. Seharusnya pergumulan-pergumulan kita yang ada di dunia ini, masalah-masalah yang ada di dunia ini, justru menjadi pelengkap kita. Oh, karena ada masalah, karena ada pergumulan ini, aku harus datang nih sama Tuhan, aku harus dekat nih sama Tuhan. Tuhan menguji kita lewat pergumulan itu. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap mengutamakan Tuhan, mengutamakan perkara rohani? Karena ketika kita sudah menerima perkara rohani, sudah mengutamakan perkara rohani, maka kita akan seterusnya dibentuk oleh Tuhan. Amin. Karena kita
percaya ketika kita melakukan perkara rohani, ada Tuhan juga yang bekerja dalam kehidupan kita. Istilahnya Tuhan merestui apa yang engkau perbuat di dunia dan juga di kehidupan nantinya. Amin. Kita lanjut di Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, amin, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Inilah ketika kita sebelum bertobat, kita lebih memfokuskan diri kita terhadap perkara-perkara dunia yang sebenarnya itu tidak layak di hadapan Allah. Sebenarnya itu tidak akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Amin. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi pada roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi padanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang terdapat dan tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Ini tentang kasih mula-mula, saudara. Ketika kita sudah bertobat, sudah dipanggil menjadi anak Allah, ketika kita sudah masuk ke dalam kasih mula-mula, maka teruslah berada dalam kasih mula-mula itu. Teruslah dalam perkara-perkara rohani yang Tuhan mau titipkan pada kita. Sehingga ketika kita terus melakukan perkara rohani, terus berada di lingkungan rohani, terus berada di kasih mula-mula, maka Tuhan percaya, Tuhan selalu menolong kita, menuntun langkah hidup kita, sehingga kita bisa dijadikan umat, jemaat, orang-orang yang lebih dari pemenang. Pemenang saja tidak cukup, saudara, tetapi lebih dari pemenang. Pemenang lebih dari pemenang itu artinya kita tidak hanya menang di dunia ini, tetapi kita akan menang di kerajaan surga. Kita akan selamat, kita akan dibawa ke kerajaan surga, karena kita telah membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Selain lebih daripada pemenang, kita juga akan dijadikan Allah, melebihi kemuliaan, dari kemuliaan hingga kemuliaan. Kemuliaan pertama karena kita percaya, kita mengenal Tuhan. Kita ingat lagi tabernakel, saudara. Tabernakel ada 4 pintu. 4 pintu di situ digenapi Tuhan Yesus menjadi 4 murid utama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu artinya ketika kita masuk tabernakel, ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, kita harus percaya terlebih dahulu terhadap Injil-Injil. Karena 4 Injil utama ini yang menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Maka daripada itu, untuk kita bisa mengikuti iman dengan Tuhan, kita harus percaya terlebih dahulu siapa Mesias, siapa Juru Selamat itu. Kemudian di belakang pintu ada korban bakaran. Di sini kita harus bertobat, melambangkan pertobatan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Menyangkal dirinya itu termasuk di latar korban bakaran. Menyangkal dirinya, kita bertobat, kita meninggalkan nafsu-nafsu daging, kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia, kita lebih memfokuskan diri kita terhadap keinginan-keinginan yang ada di atas. Amin. Kemudian masuk lagi korban bakaran, ada ruang kudus, ruang suci, di mana setelah kita menyangkal diri, kita memikul salib. Di situ ruang suci itu adalah tempat kita memikul salib. Bagaimana penderitaan ini
kita harus menganggap penderitaan ini sebagai sarana Tuhan membentuk kita, sarana Tuhan agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, agar kita lebih setia lagi dengan Tuhan, agar kita lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Kemudian ruang suci, kita langsung masuk ke korden Maha Suci, korden bait Allah yang terbelah menjadi dua oleh Tuhan Yesus, di mana korden itu melambangkan mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus ini juga berarti kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku, dan ia melakukan perintah-perintah Bapakku. Amin. Dan ruangan terakhir adalah ruangan Maha Suci, kemuliaan yang terakhir, yaitu adalah tentang kasih saudara. Kasih di sini juga sangat luas. Kita yang telah dikasihi oleh Allah, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita salurkan kasih kita kepada orang lain. Saya ringkas. Pertama, kita harus percaya. Kedua, kita harus bertobat. Ketiga, kita harus memikul salib, melakukan segala penderitaan, kesusahan yang ada di dunia dalam nama Tuhan, agar Tuhan juga yang akan menuntun kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus mengikuti Yesus, melakukan setiap perintahnya. Dan yang terakhir, ruang Maha Suci itu kita harus melakukan kasih, kita penuh terhadap kasih. Kemuliaan dari kemuliaan kepada kemuliaan itu artinya dari kita percaya sama Tuhan, kita bertobat, kemudian kita bisa melakukan perintah Tuhan, dan kemudian kita mencapai titik tertinggi, yaitu kasih, di mana kita kebebasan, kita merasa telah dibebaskan, kita telah dibebaskan memuji-muji Allah, dan di mana kasih itu adalah titik tertinggi, kasta tertinggi, dari mana apa yang dikehendaki Tuhan. Karena melakukan perintah Tuhan itu juga tidak cukup, kita harus juga memberitakan kasih itu, memberitakan Injil itu kepada semua orang, agar semua orang juga mengalami kasih karunia Tuhan. Kita percaya, bertobat, kita melakukan perintah Allah, dan kita membagikan perintah Allah, membagikan Injil, membagikan kasih, sehingga orang tahu, oh, aku ini ada yang bawa, ada yang bela, yaitu Tuhan Yesus, Allah itu sendiri, ada yang membela aku. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas hari ini, renungan yang begitu bermakna, bagaimana kami telah ditebus oleh kuasa nama-Mu Tuhan. Engkau telah membebaskan kami daripada hukum Taurat. Engkau telah membebaskan kami bukan lagi hamba dunia, tetapi hamba surgawi, anak-anak surgawi, di mana kami diperintahkan untuk terus mencari perkara-perkara yang ada di atas, membangun keimanan dengan Engkau, sehingga setelah kami membangun keimanan dengan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seterusnya Tuhan. Setiap yang kami pergumulkan, masalah-masalah kami, ingatkan kami untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau, untuk percaya, bertobat, mengikuti perintah-perintah Engkau, melakukan perintah Engkau, dan akhirnya sampai pada tahap kasih, di mana kami boleh memberitakan, kami bisa memberitakan apa yang kami rasakan, kami bisa memberitakan pada orang lain Injil-Injil atau benih-benih firman itu, sehingga banyak orang yang mengenal kuasa nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah Tuhan pada kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.